selaku Direktur Eksekutif, kemudian Prof. Sudartono Abdul Halim selaku Ketua Bidang Hubungan Internasional MUI, kemudian Ibu Nurjanah Hulwani, SAGME, Ketua ASEAN Pacific Women Coalition for Al-Quds and Palestine, serta Dr. Lex Steckenberg selaku Senior Advisor di Arab Renaissance for Democracy and Development. Dalam rangka memperingati Land Day of Palestine dan memperkenalkan organisasi Minda, hari ini akan dilaksanakan seminar internasional yang bertajuk The Role of Indonesia in Bringing Peace to Palestine. Acara ini akan menghadirkan berbagai perwakilan organisasi sosial dan hak asasi manusia, tokoh utama masyarakat, dan pakar yang memiliki semangat solidaritas dalam kemerdekaan sebuah bangsa dan perdamaian dunia. Dengan fokus diskusi hari ini, yakni membahas gambaran situasi terkini dari Gaza, Palestina, analisis terhadap situasi yang berkembang di Palestina, menampung aspirasi terkait isu Palestina, serta agenda puncaknya adalah peluncuran Minda, Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini diharapkan dapat memperkuat semangat kita dalam memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia, terkhusus upaya mendukung perdamaian di Palestina. Tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya kita akan beranjak kepada agenda selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin diharapkan berdiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif Minda kepada Bapak Heru Susetyo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat, para partisipan dari acara International Seminar on Land Day of Palestine. Secara khusus yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Halim. Terima kasih telah hadir, Prof. Yang kami hormati juga Ibu Nurjanah Hulwani, mungkin sedang on the way. Yang kami hormati Mr. Dr. Lex Steckenberg from the Netherlands, dan juga Pak Agung Nurwijoyo selaku Sekretaris dari Sekjen dari Minda, juga para partisipan sekalian,
dari kami lihat dari serikat pekerja, juga dari kampus, Fakultas Hukum UI, dari FISIP, dan dari unsur-unsur lain. Selamat datang di Priority Ballroom 3 dari Aston Sumatupang atau dalam rangka acara kita hari ini, yaitu International Seminar, ya, bukan conference, International Seminar tentang Land Day of Palestine, ataupun kita memperingati Hari Bumi atau Hari Tanah Palestina yang jatuh pada 30 Maret 2024, hari peringatan ke-48 tahunnya. Karena pertama diperingati pada tanggal 30 Maret tahun 76, sekarang ke-48 tahunnya. Dan juga kita ingin diskusi tentang the role of Indonesia in bringing peace to Palestine. Peran dari Indonesia dalam melahirkan atau ikut menciptakan perdamaian di Palestina. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Selamat datang dan selamat Yes, I'm waiting for Nadine, kalian. Terima kasih telah the big boss, welcome Dr. Lex Steckenberg. and she allowed me to have a Zoom meeting here. Yes, thank you for No. attending this session. So after this session, we will we will be preferred the time will be preferred by the moderator, and we are now arriving to the welcoming session. Oke, jadi ya selamat datang Ibu Nurjana. Makasih telah hadir. Selamat datang. And juga salawat dan salam kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, atas segala nikmat dan segala contoh, segala teladan, segala yang beliau berikan kepada kita semua. Semoga kita semua meneladani teladan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terutama para sahabat dan sahabat yang sedang berpuasa, dan kita pun meneladani bagaimana beliau juga melakukan begitu banyak perjuangan di bulan Ramadan, ya. Banyak peperangan ataupun jihad yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan tidak menghentikan aktivitas berjuang, namun tetap berjuang, karena bagaimanapun kezaliman, kemaksiatan tetap hadir walaupun di bulan Ramadan. Kita punya kewajiban juga untuk tetap melawan kemaksiatan walaupun di bulan Ramadan. Dan kita memikirkan saudara-saudara kita yang sekarang ada di Gaza, juga di Filistin, yang mungkin tidak menikmati Ramadan seperti yang telah kita nikmati sekarang. Ya, tidak sekedar cuaca yang mungkin ekstrim, namun juga makanan yang tidak ada, takjil untuk iftar, untuk sahur yang tidak tersedia, juga dia bawa ancaman serangan dari Israel laknatullah yang terus-menerus menghantui ataupun menyerang mereka. Baiklah, saya tidak berpanjang kata, kita sudah ada Dr. Lex Steckenberg, so already in the Zoom. Thank you for your attendance, and also among us already attend this session, Pak Profesor Danoto from Guru Besar UIN, and Ibu Nurjana Hulwani from where, Bu? From Adara. KPI Pak, oke. Komisi Koalisi Perempuan Desa untuk Palestina. Oke, thank you. Makasih Ibu Nurjana. And without further ado, I would like to return this mic to Aisyah Sabita, and also after that, the session will be guided by Mr. Agung Nurwijo. Thank you so much again. Terima kasih banyak Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat menikmati acara ini sampai dengan waktu maghrib, buka puasa. Insya Allah kita akan buka puasa bersama. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Heru Susetio atas kata sambutannya yang memberikan semangat kepada kita untuk menjalani kegiatan acara hari ini. Selanjutnya, kegiatan kita akan dipimpin oleh Bapak moderator kita, yakni Bapak Agung Nurwijoyo MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Bapak Agung menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Fakultas Hubungan Internasional UI dan melanjutkan studi masternya di Institute of Social Science Gazi Universitesi Turkiye. Beliau merupakan pakar dalam bidang modern diplomasi, Indonesia Foreign Policy, Regional Studies, Middle East and Africa, South-South Cooperation, dan Turkish Foreign Policy. Bapak Agung memiliki banyak karya penelitian, dengan salah satu di antaranya mengangkat tema Palestine and its Social Economic Science. Kepada Bapak Agung, tanpa berpanjang-panjang kali lagi, saya persilahkan untuk mengambil alih.
Cek. Oke. Kelihatan ya, jelas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon here. Dr. Lex, how are you? I'm good. Thank you very much for having me. Yes, we Can you are hear me? Can you hear me okay? a little bit small. Can you louder, please? The operator. Well, I use my AirPods and normally it works well. So if it's really bad, I may have to change to the phone microphone. But I will try to speak. I see that others hear me loud and clear. So I hope it works. In the room, can you hear quite clear? Okay, no problem. Dr. Lex. Okay, Dr. Lex. First of all, we would like to thank for you to accept our invitation. Yeah, to have you here. It's a really glad. It's a really a great honor for having you in here as the senior advisor of IRDD, and also something important for us. You are also the former chief of ethics, if I'm mistaken, of UNRWA. Okay, and I think, and we here today invite you as to giving such a keynote speech about the development, the latest development in Gaza, the recent situation in Gaza, and as we know that it becomes much more worsen, yeah, day by day, yeah, and something that we can see, this is such a genocide catastrophe, and in the next 20, 25 minutes, 30 minutes, we would like to hear insight from you, Dr. Lex Steckenberg, about these issues. Okay, Dr. Lex, the floor is yours. Thank you. Thank you very much for the invitation. And it's a great honor for me as well to be with you and to give this introduction to what I understand is the inaugural event of your new organization. So I would like to extend my warm wishes to you and say Alf Mabruk, 1,000 congrats. Also wish you and the audience Ramadan Kareem. Indeed, I worked for a long time with UNRWA for a total of 30 years, of which a decade in Gaza. And in parallel, and also stimulated by my work for UNRWA, I've also been an academic writing on the legal status of the Palestinian refugees in international law. And a second edition of that book was published in 2020 together with my co-author Francesca Albanese, who is the current UN Special Rapporteur on the human rights situation in the OPT, and I'm sure you see her statements very frequently on television and on your phone screens. Your organizers asked me to speak about the Palestinian right of return, but I will place that, and you asked me to sort of give a little bit of sort of the current developments. I will place that indeed in the context of the situation that we have all been witnessing with horror and sorrow and pain since the 7th of October. Oh, sure my phone doesn't fall down. The 7th of October of last year, following the horrific attack of Hamas on inside Israel, and the dramatic and now confirmed to be genocidal response by Israel on Gaza and the Palestinian people in Gaza. Once again, this is, I mean, I don't have to give you a broad sketch of the situation on the ground. You just have to sort of lift up your phone and open whatever news site, and you see the latest developments.
But what I want to highlight is that this is yet again a crisis in which, or a man-made crisis and disaster in which the sort of Palestinian displacement and their related rights are at the very center. Since just 1 week into the 7 October, 1 week after 7 October, Israel gave instructions for Palestinian civilians, of Palestinians, because they're to evacuate from the north of Gaza, initially to the central area of the Gaza Strip, and then subsequently further instructions urge people to move from the central area to the south. And now more than 1.1 million of Gaza's 2 million population are concentrated in Rafah as internally displaced persons, with huge fear for an imminent Israeli attack that has been announced for the last 6 weeks, but has not materialized yet. I think primarily because of the very strong concerns expressed by the US government and other Western governments that, at the earlier stages of 7 October, after 7 October, were very extremely supportive of Israel, but have become more concerned and critical as they have witnessed sort of that what started as yet another military attack, military operation on Gaza, like the earlier wars, turned into a full genocidal effort aimed at making it impossible for Palestinians to continue living in the Gaza Strip. And that is what we have been witnessing. That is what the International Court of Justice, in the case presented late last year by South Africa against Israel, has found a plausible case of genocide. And Francesca Albanese, who I just mentioned in her new report, her latest report as special rapporteur, also with lots of evidence. I mean, if anybody asks you, is this genocide? Why is this a genocide, and why is it different from other war crimes that are being perpetrated? I would urge you to read Francesca's report. And the report is brief because there is a very rigid word limit for the reports by the special rapporteur. So in 25 pages, you have an overview of how she makes the case that indeed Israel is perpetrating a genocide in Gaza, including all the 2/3 of the reports are footnotes to links of the evidence that she invokes to make her finding that the threshold to consider the situation in Gaza one of genocide, one of the systematic effort at making it impossible for an ethnic or a national group to survive, that this threshold has been crossed. So we're witnessing a genocide in Gaza in front of our eyes. We're seeing that increasingly this has turned out to be a situation in which the sort of the Western elites continuing to support Israel, with the US in the forefront, are confronted by the rest of the world, by ordinary people in the West, by organizations in the West, and by people and organizations literally elsewhere in the world. Everywhere we see very strong condemnation of what is happening in Gaza, calls for a ceasefire, calls to end the genocide. And it's only a handful of Western leaders that still allow this situation to continue.
Now, apart from, or as one element of this genocide, I spoke about it already. There has been these orders to internally displace Gaza's population, and at the same time, there have been a lot of calls by Israeli leaders for the border with Egypt to be breached and Palestinians to be forcibly displaced into Egypt, and from Egypt, into further displacement into the rest of the world. Earlier in the war, I was very concerned, along with other experts and academics, that this was very likely to happen, this was imminent, but it seems that both the pressure and the strong rejection of this scenario by the Egyptian government, but also the fact that Egypt is a strong ally of the United States, is one of the largest recipients of US funding after Israel. It is the location of one of the largest US embassies in the world. I think this has turned out to be a bridge too far for the Americans, and as a result, the Palestinians continue to sort of be in a limbo with so far no immediate prospect for a ceasefire. The possibility that this onslaught on Rafah may materialize, which would be a further catastrophe within the broader genocide. Now, so the displacement is once again at the center stage, and it's even one of the reasons you may ask, why has a further ceasefire not been agreed? It's one of the reasons that this has not happened, because Hamas has consistently demanded that in a ceasefire, people from the south are allowed to return to the north to check what is left of their property, and at least to have more, literally, physically more space. This is one of the big dilemmas for Israel, because if it gives into that, well, their wish for a further forced displacement out of Gaza is evaporating, and also the desire of important elements of sort of the current Israeli government to reoccupy at least the north of Gaza, and not just to reoccupy it, but to resettle it with Israeli settlers, is a very strong element in a very strong demand that Netanyahu needs to consider in order to keep his coalition afloat. So we see in many ways a repeat of the Nakba, a repeat of the original forced displacement of the Palestinians during the war of 1948, 1949. And many of those who are today in Gaza internally displaced are refugees from 1948. In 1948, 750,000 Palestinians got forcibly displaced, say it sort of in plain words, kicked out of the part of historic Palestine, and even other parts, the remaining parts of Palestine, by Israel. They ended up in the Gaza Strip, in the West Bank, which the Gaza Strip, became then was administered by Egypt, and the West Bank by Jordan, as well as Syria, Jordan, and Lebanon. And that's where today up to 5.5 million Palestinian refugees continue to live in camps, as well as outside camps, including 1.4 million or 1.5 million in Gaza. 2/3 of the Gaza population are refugees from 1948.
Now, to come back to sort of now to now focus on sort of the legal consequences of this forced displacement. Your organizers have asked me to sort of talk about the right of return. You know, like today's displacement, which is happening in a context of massive war crimes being perpetrated up to the crime of crimes, genocide. Also, the 48-49 war saw, you know, the commission of war crimes, and actually the removal of Palestinians from historic Palestine into displacement amounted to the crime of forced displacement of civilians during time of war, during time of armed conflict. And it was very clear and international crimes have sort of two sets of legal consequences. I mean, I believe many of you are lawyers. International crimes have two sets of legal consequences. The first are individual criminal responsibility, and the second is, you know, individual criminal responsibility upon the perpetrators, and the second is state responsibility, the responsibility of the state on behalf of whom the perpetrators act to make good on an international wrong, in other words, to offer reparations. And reparations in a situation of forced displacement amount to return to original homes when these homes are still available. So including restitution of those properties, and compensation if those properties were, you know, damaged or destroyed in the fighting. So this is how first the UN mediator for Palestine, Count Bernadotte, in 1948, and subsequently in late 1948, the UN General Assembly responded to the refugee question, applying international law as it stood at the time. And this had just been confirmed in the war crimes tribunals in Nuremberg and in Tokyo, because also the Nazis in Germany had engaged in forced displacement of civilians during the war, during the Second World War. And therefore it was crystal clear that, you know, there was this right of return, and the General Assembly stipulated that the Palestinian refugees indeed should be allowed to return to their original homes. And of course, this is also the case with respect to the internally displaced during the current war in Gaza. And this is why Hamas has been systematically demanding that the internally displaced be allowed to return to what is left of their home. We know by now that more than 70% of homes were either damaged or completely demolished. But whatever, you know, they have the right to go back to the north of Gaza, to the center of Gaza, and the refugees of 48 continue to have a right of return. And with the further evolution of international law from 1948 onwards, the right of return has also been enshrined as part of human rights law. It's mentioned in the Universal Declaration of Human Rights. It's incorporated in the ICCP, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights instruments, also the Convention on the Right of the Child. It has also further become part and been recodified after the Second World War in the Geneva Conventions, in international humanitarian law. So the right of return has only become stronger. Now, the right of return has never been
implemented as we know. You know, up to this moment, the refugees of 48 continue to live in camps, continue to, you know, also through secondary migration. They have when Francesca Albanese and I wrote the second edition of our book, we discovered that there were Palestinian refugees present in more than 50 countries around the globe. At least that's where we found information on, including Indonesia and increasingly other parts of Southwest Asia. The right of return is very firmly established, but was never implemented. And UNRWA, the UN agency that was created in late 1949 to sort of care for the refugees, to provide them relief and later education and healthcare services, social services, microfinance, support with infrastructure, and in situations of renewed conflict, as we see in Gaza today, you know, also emergency support. The UNRWA schools now function as emergency shelters since the start of the war. Now UNRWA, as sort of this specific agency to support the Palestinians, has also become sort of the symbol of this, you know, unfulfilled right of return of the Palestinian refugees. And that is very much the reason that now increasingly Israel, and especially, you know, since we have this extreme right-wing Israeli government since the beginning of last year, they're increasingly bold, you know, in their genocidal intent and genocidal actions, as we've seen just a few days ago. An international aid convoy was attacked, you know, deliberately and explicitly targeted to discourage further international humanitarian operations to help sort of relieve the starvation in Gaza. So the Israeli government, and driven in particular by sort of the extremists who support Netanyahu, need to sort of stay in power, are setting the agenda. And part of this agenda is doing away with UNRWA, because not because it, you know, it's not in a way an aid agency that Israel can see the benefits of. Otherwise, as an occupying power, it would have to provide support itself. But also first and foremost as this symbol of the right of return and the unresolved Palestinian plight. So that is what we're witnessing at the moment. And so that's a very severe assault on the Palestinian refugees, you know, not just in Gaza, but also, you know, UNRWA supports Palestinians in the West Bank, in Jordan, in Syria, and in Lebanon. So it's an assault on Palestinian refugees, you know, at large. And I don't think it will succeed. UNRWA's mandate, yes, Israel can make life miserable for UNRWA, can stop cooperating with it, but UNRWA is a subsidiary organ of the United Nations General Assembly, and it's only the General Assembly that can decide what should happen with UNRWA in the future. So, or whether to end its mandate or to change its mandate. So that's not up to Israel. I think we're in a very challenging time. I mean, the genocide needs to stop. Perpetrators need to be held accountable. Even Western states who are complicit in the ongoing genocide need to be held accountable for that support. In that context, I mean, I'm sure you're all aware and looking forward to next week's session in the International Court of Justice, The Hague, in a follow-up case to the South African genocide case. Nicaragua has sued
Germany as a representative of sort of third states, state parties of the Genocide Convention that, you know, are required to not be complicit in the perpetration of the genocide in Gaza, now that the International Court of Justice has stated that there is a plausible case. And so it will be very interesting to first listen to the hearings, but then also to see the interim ruling that the International Court of Justice is likely to issue in a matter of weeks, with respect to Germany's responsibility, and by extension the responsibility of all third states that are party to the Genocide Convention. So these efforts and the enormous solidarity and other steps to hold Israel to account, to put pressure on third states, sort of supporting the ongoing genocide. These are giving us as hope. These are signs that, and you as an organization working in operating in the largest Muslim country in the world, you have a very important voice in the global South, and pressure to bring an end to this you know, catastrophic genocidal situation. Let me leave it at that. I can unfortunately not stay with you very long, but I can take sort of 5 to 10 minutes of questions. So there are a few questions. I'm happy to answer these. Kamera stage belum buka sound, jadi tidak terdengar. Do you want me to take some questions? I would love to ask you a question, Sure. Doctor, but I'm not sure if it is Okay. allowed. Okay. Okay. Well, Dr. Lex, thank you. we defer to the moderator. Okay, I'm the moderator. Okay, Dr. Lex, we would like to thank in advance for addressing the interesting and enlightful insight about these issues. But so sorry, in this session we don't have Q&A sessions. Yeah, but Okay. Okay. Okay, but I take so many notes from your insight, from your speech, Dr. Lex, that you say to us that this is the man-made disaster. This is something interesting, and also, and this situation, the recent situation in Gaza is the repeat of Nakba, and Dr. Lex also remind us the. I can no longer hear you. Okay, sorry. Yeah. Now I hear you again. Something Yeah. important about the enormous solidarity is something important for us in order to ending this catastrophe. And I hope, Dr. Lex, your insight giving us so much benefit and inspiration ahead. Thank you again, Professor Dr. Lex Steckenberg, for having us in this session. Giving applause to Professor Dr. Lex. Thank you very much for having me. I wish your organization well. If there are people in the audience that want to know more about our work, you know, I'm originally from the Netherlands, but having lived and worked in and around Palestine for 30 years, I continue to work on the question of Palestine for a wonderful organization in Jordan, Arab Renaissance for Democracy and Development.
And if any of you would like to you know, if there are students who are doing research or whatever, you're welcome to reach out to us for a request for information. And I also encourage you to look at ARDD's website. And if you Google my name, you will find a number of recent interviews that I gave following this whole attack on UNRWA, you know, in the last couple of weeks, for the New Humanitarian, for Middle East Monitor, for Responsible Statecraft, for the Electronic Intifada. So if you want to hear more, please have a look and feel free to reach out. Thank you very much again, and bye for now. Kita akan lanjutkan ya, kemudian sesi kita untuk kemudian berdiskusi. Tapi sebelumnya saya yang di panggung tidak ingin juga bersendiri. Saya mengundang para pembicara kita, Bapak Heru Susetio, Profesor Sudarnoto, dan Ibu Nurjanah untuk naik ke atas panggung menemani saya. Untuk sama-sama kita pada sore hari ini menjelang berbuka, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin ya teman-teman sekalian ya, sesi kali ini. Terkait satu isu yang kemudian penting, ini temanya The Role of Indonesia in Bringing Peace to Palestine. Dan semua pembicaranya hari ini memang tidak mewakili negara. Jadi ini civil society berbicara tentang Palestina. Saya pikir ini jadi satu hal juga yang penting. Selamat datang, Profesor. Boleh minta mic-nya? Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Dr. Lex Tegenberg ya, pada sesi kali ini setidaknya sampai berapa menit Aisyah? 30-40 menit ke depan ya. Kita akan lebih banyak berdiskusi ya. Bu Jana, Profesor Sudarnoto, dan Pak Heru Susetio. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih bisa meluangkan waktu di sore yang kita nggak menyangka hujan deras di luar, tapi semoga ini tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir, untuk kemudian berdiskusi, memberikan satu kontribusi nyata gitu ya, sumbangan pemikiran, gagasan, suatu isu yang sebenarnya sudah tidak sekedar starting from 7 of October, ya, tidak start dari sekedar 7 Oktober gitu ya, tapi ini sudah selintas generasi, bahkan kalau lihat dari susunan yang duduk di depan gitu ya, mungkin saya yang paling muda Bapak Ibu sekalian gitu ya, bukan PDP dan paling muda. Oh, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa isu Palestina adalah isu yang lintas generasi, lintas agama, lintas profesi, dan ini atas dasar kemanusiaan kemudian kita bergerak seperti itu. Nah, sesi kali ini sebenarnya lebih santai ya. Nanti juga kita bisa sama-sama berdiskusi sama bareng-bareng gitu ya. Kita sifatnya talk show ya, Bang Heru dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya sebenarnya saya lebih mau mendapatkan semacam insight dari para narasumber sekalian ini, pandangan terkait dengan situasi di Gaza saat ini. Bapak Ibu punya pandangan seperti apa melihat situasi terakhir yang ada di Gaza seperti itu? Karena ini benar-benar uncertainty gitu ya. UN Resolution 2728 sudah dijatuhkan, tapi implementasinya belum sampai sekarang. Semua kebingungan untuk kemudian memberikan bantuan. Terakhir bahkan yang tadi pagi saya dengar berita kapal bantuan itu sudah mau masuk, tapi ternyata diserang oleh Israel. Akhirnya tarik mundur lagi 240 ton yang tadinya sudah mau masuk ke wilayah untuk membangun dan segala macam seperti itu, sudah pengen memberikan bantuan. Ya, jadi artinya ini menjadi situasi yang benar-benar uncertainty. Ini mau arahnya kemana? Bahkan ada kabar baru bahwa Amerika Serikat siap memberikan sumbangan lagi untuk bantuan militer terhadap Israel. Di tengah-tengah Israel juga di tengah secara domestiknya
ternyata ada demo besar-besaran minta Netanyahu mundur dan segala macam seperti itu. Tapi untuk pertanyaan pemantiknya awalnya seperti itu. Mungkin pandangan Bapak Ibu sekalian terkait dengan situasi di Gaza saat ini, Bapak Ibu punya pandangan seperti apa? Mungkin dari Ibu Nurjana, boleh Ibu? Harusnya guru saya dulu ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sudarnoto, Prof. Heru, dan Mas Agung, serta Bapak Ibu sekalian. Saya melihatnya dari sisi kegiatan saya ya, yang terlibat dulu di lembaga kemanusiaan dan sudah sempat masuk ke Gaza 3 kali gitu ya. Dan sekarang ini juga terus menyuarakan apa yang bisa ibu-ibu lakukan ya di koalisi perempuan Indonesia yang di dalamnya ada ormas-ormas perempuan nasional gitu ya. Saya melihat bahwa penderitaan yang dialami Gaza ini memang sudah melampaui ya dari batas kemampuan mestinya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, kita tahu bahwa mereka tidak bergerak sendiri ya, bahwa di belakangnya itu ada Amerika. Dan tentunya kalau saya melihatnya ini, kalau kita kaitkan juga dengan kondisi sekarang ini, ya Gaza nggak bisa berjuang sendirian gitu ya. Kita lihat bahwa sekarang itu yang syahid itu sudah 32 lebih ya. Kemudian yang luka parah 75.000 kita lihat. Dan setiap hari itu pembantaian bisa sampai 9 kali sampai 16 kali. Situasi yang sangat ya menyakitkan lah kita menyaksikannya. Jadi kalau kondisi sekarang ini kan yang dibutuhkan sekali adalah kalau saya melihat ya umat ya harus bergerak ya dari sisi dunia ya, dari sisi pendekatan kemanusiaan. Kemudian juga umat Islam ya seluruh dunia ya, dan terutama negara-negara Arab ya. Yang kalau kita lihat tetangga yang paling dekat itu kan Mesir gitu ya. Dan kita tahu memang Mesir kemudian juga Maroko, Sudan, Bahrain ya sudah, Yordan, Emirat ya sudah melakukan normalisasi terhadap Israel ya. Ini menjadi kita melihat bahwa kepungan itu dari mana-mana begitu. Tetapi dari sisi lain kalau kita lihat dalam satu perang gitu ya, bahwa jagoan kita ini orang yang ada di garda terdepan ini nggak pernah redup gitu loh semangatnya. Nggak pernah merasa berhenti untuk bertahan ya, karena mereka adalah sahibul art ya, pemilik tanah ya. Kemudian juga mereka tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan di Gaza ini, berbagai macam penderitaan adalah sebagai etalase atau simbol dari kekuatan umat ya. Kalau kita bicara dari sisi sebagai seorang umat Islam. Tapi dari sisi kemanusiaan ini adalah merupakan simbol kekuatan yang mestinya itu tidak hanya cukup didukung oleh sebagian orang yang peduli ya. Saya yakin aksi-aksi yang dilakukan di seluruh dunia ya itu belum cukup gitu. Jadi semua orang harus ambil bagian bahwa menyelesaikan atau menghentikan minimal adalah gencatan senjata permanen lah. Kalau kita belum sampai pada tingkatan memerdekakan Palestina. Yaitu dimulai dari semua aspek. Kalau kita bicara soal Indonesia, ya Indonesia kita hargai ya sebagai apa yang sudah dilakukan Ibu Retno ya sebagai Kemenlu, kemudian juga yang saya banggakan juga MUI ya dengan gebrakannya luar biasa tentang boykot ya. Dan ini rasanya belum cukup ya. Ini harus bisa menjadi irama perjuangan bersama gitu. Dari pihak pemerintah, eksekutif, legislatif itu harus terpanggil. Sampai kalau eksekutif legislatifnya adalah sebagai seorang muslim, panggilannya itu bukannya dari sisi kemanusiaan, tapi panggilannya ada dari sisi keimanan. Bahwa di sana ada Masjidil Aqsa yang ternodai, orang-orang yang terzalimi ya luar biasa begitu.
Dan mereka semuanya itu harus ambil bagian gitu, bukan hanya sekedar retorika saja gitu. Kemudian juga lembaga-lembaga, ya, lembaga kemanusiaan, lembaga pendidikan, lembaga hukum. Saya pikir semuanya itu harus kumpul bareng gitu ya. Menurut saya ada yang yang berjuang melalui media, ya jurnalis dan segala macam hal. Tidak hanya pergerakan itu dari sisi aksi saja, kemudian juga lembaga-lembaga charity. Nah ini mungkin saya melihat bahwa sudah waktunya momentum ini dijadikan menjadi kerja bareng bersama ya, pemerintah, kemudian masyarakat Indonesia dan tentunya juga dunia, kita berharap. Mungkin itu kita berharap bahwa, dan sisi lain ya kita terus bergerak walaupun belum maksimal, tapi doa kita, gerakan-gerakan kita dengan apa yang bisa kita lakukan ini bisa menjadi gelombang ya, atau bisa menjadi menularkan gerakan-gerakan yang lain. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang terkait dengan pertanyaan tadi, Mas Moderator. Pertama, dunia sekarang ini memang secara sistematik dibangun dengan tidak adil. Jadi global injustice betul-betul nyata di hadapan kita. Dan ini menjadi muara dari berlarut-larutnya problem yang dihadapi khususnya di Gaza dan di Palestina. Kalau saya menggunakan logika terbalik, seandainya global justice itu terbangun, saya kira selesai. Dan bukti tidak adanya ketidakadilan global itu adalah apa yang disebutkan oleh Bu Menlu, hipokrisi. Kalau saya boleh menambahkan, hipokrisi tingkat dewa dari Amerika dan negara-negara Barat menggunakan hak veto dan spirit superiority dan supremasi yang luar biasa dari Amerika, dan ini menimbulkan problem yang berlarut-larut. Ya memang veto itu diberikan kepada 5 negara, tetapi veto yang dilakukan, yang digunakan oleh Amerika itu menyangkut tentang mati dan hidup orang. Ini yang menjadi sumber masalah. Karena itu ini yang pertama. Jadi hipokrisi yang sangat luar biasa, tingkat dewa, dan juga dengan global injustice yang juga sangat akut. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya sudah ada titik terang. Paling tidak kalau mau dilihat dimulai dari apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan di ICJ, International Court of Justice, ini memberikan gambaran yang sangat konkret. Masih ada optimisme langkah-langkah yang dilakukan oleh siapapun, yang kebetulan dalam hal ini diawali oleh Afrika Selatan, untuk law enforcement tingkat internasional. Tetapi memang proses di ICJ itu sebetulnya belum selesai, karena ICJ sepengetahuan saya belum memberikan advisory opinion kepada siapa namanya, kepada di sidang umum PBB. Dan pada akhirnya nanti setelah sidang umum PBB, mekanismenya di Dewan Keamanan PBB. Tapi kalau ini sudah dilakukan, sebenarnya sudah langkah bagus. Cuma memang hambatannya lagi-lagi Amerika. Ketika sidang umum atau ketika Dewan Keamanan PBB, dia akan voting. Nah itu problem besar voting Amerika ini. Nah yang kedua, sebetulnya juga sudah ada titik terang
dari apa yang terjadi pada hari Senin kemarin di sidang resolusi Dewan Keamanan PBB. 15 negara, 14 setuju, 1 abstain. Nah, abstain Amerika ini dalam pandangan saya seperti yang kemudian dikutip oleh kawan-kawan media, itu sebenarnya cara Amerika untuk mengamankan diri. Mengamankan diri itu begini, kalau seandainya pada saat resolusi itu dia menolak, tidak abstain, tapi tegas menolak, maka tekanan internasional semakin kuat. Yang kedua juga tekanan publik di Amerika semakin kuat. Dalam saat dia sedang menghadapi pemilu di Amerika, gitu. Nah, itu satu hal. Tetapi dilema juga. Jadi Amerika menghadapi dilema kalau sepenuhnya fully supported atau menolak itu tekanan tinggi. Nah, karena itu sebetulnya Amerika ingin mendapatkan simpati internasional semacam penghapusan dosa begitu dengan cara abstain. Karena dengan abstain itu ingin mengatakan bahwa Israel pun kecewa dengan Amerika. Ini akan mengurangi harapannya dalam pikiran saya. Harapannya Amerika tekanan yang dialami oleh Amerika itu semakin mengendor. Nah, karena itu kemarin sempat ada ketegangan antara Amerika dan Biden dengan Netanyahu. Ini sebenarnya ketegangan kedua ketika niat Netanyahu menyerang Rafah itu. Itu kekhawatiran yang sangat luar biasa di Amerika, tetapi Amerika memang tidak berkutik ya. Tapi sudah sempat ada ketegangan-ketegangan begitu. Nah, tetapi situasinya semakin cepat, semakin memburuk. Tadi yang sudah disampaikan bahwa Amerika sekarang sudah betul-betul akan fully supported Israel untuk menyerang Rafah gitu. Untuk menyerang Rafah. Dan betul itu bantuan Amerika itu sudah benar-benar diberikan kepada Israel. Nah, ini saya menyaksikan Amerika dan Israel sebetulnya sedang mengalami kebangkrutan moral yang sangat luar biasa karena tidak punya cara lain. Bagi Israel, mau maju terus atau mundur, kalau mengikuti resolusi, dia akan kena. Dia akan kena. Tapi daripada dia kena, dia maju terus menghabisi meskipun dia akan kena. Jadi kalap sebetulnya. Saya mengistilahkan kebangkrutan moral yang sangat luar biasa. Pada satu saat saya melihat kemungkinan rezim ini akan ambruk. Rezim ini akan ambruk. Apakah ambruk karena tekanan internasional atau ambruk dari dalam? Karena kebangkrutan yang sangat luar biasa dan tekanan publik di Israel itu juga cukup tinggi. Sama dengan Amerika. Amerika itu juga mengalami kebangkrutan moral yang sangat luar biasa. Sehingga membabi buta. Gitu. Ini yang ketiga. Kedua atau ketiga ya. Selanjutnya, Hamas. Hamas telah mengalami transformasi yang sungguh sangat penting dari organisasi yang semula tidak banyak diberi perhatian, tetapi dengan pengalaman selama ini telah menempa Hamas menjadi kekuatan militer yang sangat diperhitungkan satu dan berhasil menjebol Yahudi tanggal 27 itu, dan itu membuat kaget, shock Israel dan juga Amerika. Nah,
Tapi yang juga lebih mengesankan buat saya itu sekarang Hamas telah memperoleh panggung internasional. Diplomasi Hamas dalam kasus ceasefire ini itu menunjukkan bahwa Amerika maupun Israel tidak lagi menganggap Hamas itu tikus, tapi bahaya besar. Saya ingin mengatakan Hamas telah berhasil menjadi, ya kalau boleh saya mengatakan the main player dari diplomasi dan perjuangan militer di Palestina. Saya tidak ahli militer, tapi kalau hitungan-hitungan normal, sebetulnya dia sudah habis lama. Seharusnya sudah habis lama. Wong Amerika mensuplai persenjataan yang sangat canggih dan bantuan ekonomi yang sangat luar biasa, seharusnya sudah habis. Tapi tidak habis. Saya nggak tahu juga rahasianya bagaimana itu. Israel sampai bingung mencari terowongan di mana-mana nggak ketemu. Perbedaannya hanya saya menyaksikan panglimanya Hamas, siapa namanya? Pak siapa? Hamas itu lebih kurus saja. Nah, mungkin kurus karena puasa ya. Atau di terowongan tuh makan kurma 5 biji atau apa. Tapi nggak surut itu perjuangannya. Sampai sekarang meskipun ya dengan dalih Israel dan Amerika sama-sama mengatakan ini adalah teroris yang harus dihabisi. Jadi berhasil sebetulnya Hamas memainkan peran untuk mendapatkan perhatian perhatian global gitu. Yang dulu organisasi kecil yang tidak diperhitungkan sekarang diperhitungkan karena dia menjadi kunci juga dari cara dia untuk mengatakan the real terrorist in this century is Israel and America. Kira-kira kalau mau diomongin begitu. Bukan saya, tapi mereka. Gitu. Dia berhasil. Yang kedua juga berhasil menarik simpati dunia. Saya kira kita sudah baca semua, melihat semua bagaimana demo besar di Amerika, publik ya. Saya sebetulnya sempat terpikir kita adu domba saja warga Amerika dengan pemerintah. Mumpung masyarakat Amerika, masyarakat sipil, lintas generasi tadi, lintas agama, sedang tidak suka dengan pemerintah Biden yang, mohon maaf mungkin saya keliru, tapi saya kok melihat apa yang dipikirkan dilakukan oleh Biden itu sama saja dengan presiden-presiden lain yang didukung oleh Kristen evangelical. Jadi mau perang salib kedua, saya setuju dengan Prof tadi itu. Ini nakbah kedua, saya juga pernah mengatakan begitu. Tetapi sebetulnya ini kelanjutan dari apa yang pernah disampaikan oleh George Bush dalam soal Palestina. Ini adalah cross-site war dalam pandangan mereka karena dipengaruhi oleh evangelical. Nah, jadi saya terpikir kita adu domba saja masyarakat Amerika dengan Amerika. Rasanya nggak berdosa lah ya. Rasanya nggak berdosa. Cuma kalau mau dibuatkan fatwa MUI ya repot itu. Cukuplah fatwa MUI itu fatwa produk-produk Amerika dan statement saya terakhir tentang kurma Israel itu. Itu sudah cukup merepotkan banyak orang itu. Manjur. Tapi saya kepingin, Pak. Ini yang keempat, saya kok berharap ini personal dan saya sampaikan di depan Dubes Iran ketika kemarin saya diundang menjadi salah seorang narasumber di diskusi di ICC, Islamic Cultural Center. Saya cerita, saya diundang oleh Iran 1 hari, hanya cukup 1 hari aja untuk ngomong di sana dengan beberapa narasumber.
yang membuka konferensi itu Presiden Iran. Saya kepengen mendengar statement yang lugas. Kita serang Israel, tapi enggak itu. Saya bilang, Pak Dubes, kenapa Pak Dubes? Presiden Anda nggak mau bilang nyerang saja. Dia ketawa aja. Ya saya tahu sebenarnya Iran juga bukan mikir-mikir, tapi ini strategi perang. Nah yang dimainkan sekarang ya lewat Houthi, lewat melipir-melipir kalau bahasa Jawa itu. Tapi kalau seandainya Iran mau, bisa itu. Bisa itu. Nah saya mengatakan Iran adalah salah satu, kalau boleh mengatakan salah satu atau satu-satunya negara yang sebetulnya punya kenekatan untuk menyerang Israel itu sebetulnya Iran. Banyak alasan untuk itu. Ya Jordan sudah ngancem-ngancem juga, Mesir juga ngancem-ngancem juga, tapi masih ngancem-ngancem aja, gitu. Belum. Nah, terakhir, sebenarnya saya mengatakan begini ini, dan terakhir sebelum terakhir, soal Amerika. Kalau fatwa MU jelas bahwa ayatnya jelas, ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Karena itu kita tidak perlu berkawan dengan setan. Kalau gitu kita tidak perlu berkawan dengan dan memang tidak pernah berkawan dengan Israel. Tetapi jangan juga berkawan dengan kawannya Israel. Karena sama-sama setan, sama-sama teroris gitu. Maka saya mengatakan lagi di depan Dubes Iran, mudah-mudahan saya menyerukan putus hubungan diplomatik Indonesia Amerika. Dan statement saya sudah dikutip 2 hari yang lalu. Saya goda Pak Bagus. Pak Bagus, ini sampean kan Direktur Timur Tengah. Kalau ngomong begini pasti mikir-mikir karena Anda Direktur Timur. Kalau saya MUI ya asal ngomong aja. Entah itu bagian tausiah atau apa, saya tidak tahu. Kuliah 7 menit untuk, tapi saya sudah serukan. Mari kita ancam putus hubungan diplomatik Amerika Indonesia. Banyak alasan ayatnya ada. Nah, nanti Pak Oke bisa bantu saya itu. Fatwa MUI sudah ada. Lihat. Jadi menurut saya itu salah satu cara untuk melakukan tekanan-tekanan yang perlu dilakukan. Saya setuju dengan Ibu tadi. Semua ini bisa kita lakukan. Jadi, tapi terakhir sekali, waktu acara kami di MPR RI, kami sempat bicara dengan Bu Dubes. Bu Dubes yang penting ini berat. Karena sebetulnya bersetuju juga harus ada langkah-langkah yang lebih terukur setelah resolusi Dewan Keamanan PBB. Terukur. Betul-betul terukur, tidak ngambang. Tidak kecaman-kecaman. Kalau MUI kan biasanya ngecam. MUI nggak punya senjata, nggak punya militer. Kalau punya militer negara sendiri boleh itu. Tetapi terukur. Antara yang terukurnya adalah untuk memberikan jaminan supaya pasukan Israel IDF mundur, itu harus ada pasukan lain ditunjuk, tetapi mekanismenya memang harus melalui resolusi. Jadi harus ada resolusi baru di Dewan Keamanan PBB yang memutuskan negara ini kirim sebagai pasukan perdamaian. Gitu. Tapi tantangannya sama, resolusi itu nanti dibikin abstain atau dibikin veto oleh Amerika itu sama. Anunya sama seperti itu. Jadi memang bermasalah, banyak masalah. Tapi istilah uncertainty iya juga, tapi menurut saya masih ada ruang di mana kita bisa masuk dengan berbagai cara. Apakah cara kemanusiaan atau cara-cara lain kita bisa lakukan. Terakhir saya dan beberapa tokoh sedang memikirkan, berusaha menggalang support dari masyarakat internasional mau bikin museum genosida Israel di Jakarta. Biar museum itu adalah tempat pendidikan
pakai virtual untuk menunjukkan sejarah peradaban dunia itu dikotori oleh genosida Israel. Nah, kita sedang memikirkan ada museum, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya kira cukup sementara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktunya, juga terima kasih Bu Nurjana dan Prof. Sudarnoto sudah memulai, jadi saya lebih mudah. Mungkin saya mendukung nih ide bagus ide keren dari Prof. Sudarnoto tentang Museum Genocide Israel di Jakarta ataupun di Indonesia dimanapun. Karena saya sudah datang ke Museum Genocide di Tomohon, Prof. Jadi ada satu sinagog di Indonesia yang berada di kota Tomohon di Sulawesi Utara di Minahasa, dan ada dua bangunan di situ. Bangunan pertama adalah Museum Genocide. Sebelahnya adalah sinagog yang mendirikan komunitas mereka bukan Yahudi sih, orang Indonesia cuma mengaku Yahudi. Dia mendirikan sinagog di kota Tomohon di Minahasa, dan saya 2 kali ke sana. Bahkan saya foto di dalam museum dan foto di dalam sinagog mereka. Ada simbol Hanukahnya apa segala macam, dan di sana memang dibiarkan berdiri oleh bupati setempat karena mungkin bersesuaian dengan kepercayaan mereka lah. Tapi memang selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat setempat. Cuma yang aneh memang ada Museum Genocide yang tidak ada isinya, cuma ada foto saja. Itu foto tahun 40-an, zaman jenazah Holocaust. Mereka menggunakan nama Museum Holocaust Israel, juga Yahudi Jewish Holocaust, dan juga ada sinagognya yang jamaah cuma 27 orang. Karena saya wawancara marbot sinagog, saya nggak tahu sinagog namanya marbot apa penjaga, cuma 27 jamaah Yahudi atau bukan Yahudi, jamaah sinagog di Tomohon, yaitu mereka ibadah setiap hari Sabtu, cuma 27 orang saja. Pendirinya adalah dosen di Fakultas Hukum Samratulangi di Manado. Tapi yang kedua, isu yang menarik adalah putuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Ini isu menarik ya. Nah, saya alumni Amerika juga, Prof. Tapi isu menarik karena memang betul sejak awal sudah ada ketidakadilan secara diplomatik dan juga secara hukum internasional, karena saya memang sering ngobrol dengan teman-teman pemerhati hukum internasional. Kadang-kadang kita jangan terlalu berharap dengan hukum itu penuh dengan politik. Jadi apalagi PBB juga sejak awal sudah dibuat secara tidak adil, dengan struktur yang tidak adil, di mana ada negara-negara yang punya hak veto, yaitu Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, yang seringkali menggagalkan resolusi yang menyudutkan Israel, terutama Amerika Serikat. Jadi sejak awal sudah tidak adil. Kedua, markasnya di New York pula, di Amerika Serikat. Gimana bisa negara UN yang bermarkas di New York dan juga di Jenewa bisa adil dan bisa bersikap keras terhadap Amerika, karena dia disupport 25% biaya UN datang dari Amerika Serikat. Bahkan bermarkas pun di New York. Gimana bisa dia bersikap independen terhadap kepentingan Amerika Serikat? Maka usul saya yang kedua, di samping tadi usul Prof. Noto, dari usul saya pindahkan markas UN totalnya di Geneva, jangan lagi di New York. Ataupun dipindahkan ke Austria, negara-negara netral. Austria, Jenewa, jangan lagi di New York, karena kalau masih di New York, sampai kapanpun tidak akan bebas di kepentingan Amerika Serikat. Sama seperti menantu, kalau terus nebeng ke mertua, nggak mungkin bisa mandiri ya. Ini kan nggak mungkin bisa bersikap independen karena ya masih nebeng mertua atau nebeng kepada orang tuanya. Kalau masih nebeng di orang tua atau nebeng di mertua, nggak bisa hidup mandiri. Sama UN kalau masih nebeng di Amerika Serikat tidak bisa mandiri, nggak bisa menyuarakan kepentingannya yang lebih independen. Tentang topik Gaza yang ditanyakan oleh Mas Agung dan juga menjadi concern kita semua, teman-teman sekalian saya hormati para pemerhati masalah Palestina, masalah Gaza. Memang lembaga ini kita semua punya concern dengan masalah Gaza, dan sampai sekarang pun kondisi makin teruk, kalau kata orang Malaysia makin teruk. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan korban 32.000 orang. Di sisi Israel korban 600 orang ya. Tentara Israel sudah tewas, yang membuat Bibi alias Benyamin Netanyahu kemudian di demo besar-besaran, bahkan kemarin ada serangan yang salah
7 orang tewas aktivis The World Kitchen, ada lembaga kemanusiaan yang memberikan bantuan makan untuk orang-orang pengungsi namanya World Kitchen, dibuat chef internasional. Itu juga 7 orang relawannya kena rudal salah sasaran, 7 orang tewas. Sehingga Bibi makin dikecam oleh komunitas internasional, juga dikecam di internal negerinya. Sehingga semoga semoga pemerintah tersebut hancur, ya, pemerintahan Benjamin Netanyahu itu hancur, entah dihancurkan oleh pasukan dari kaum muslimin ataupun oleh internal Israel sendiri. Siapapun yang duluan, ya, semoga Allah kabulkan, ya, hancur. Dan juga pemerintahan yang selanjutnya, ya, karena Bibi dikecam oleh 2 hal. Pertama karena blundernya serangan ke Gaza, kedua karena adanya diskriminasi kepada orang-orang Yahudi ortodok, ya, yang apa istilahnya ortodok, ya. Karena mereka tidak diikutkan dalam wajib militer. Mereka dikecualikan dapat green card, tidak ikut wajib militer. Nggak ikut wajib militer karena dianggap mereka punya status khusus selaku orang-orang Yahudi ortodok. Ini menurut orang-orang Israel lain dianggap tidak adil dan diskriminatif. Gimana bisa tidak semua orang, ada orang yang dikecualikan di wajib militer, yaitu kalangan kaum Yahudi yang ortodok. Para sahabat-sahabat sekalian, para pemerhati keadilan di Gaza, maka kita pun mengingat pada tanggal 30 Maret tahun 1976 ada namanya Land Day, Hari Tanah ataupun Hari Bumi. Itu memperingati adanya demonstrasi pada minggu-minggu keempat bulan Maret tahun 76, ada Israel mengeluarkan rencana menyita dan merampas tanah-tanah di desa-desa tertentu di Palestina, yang kemudian menimbulkan gerakan perlawanan dari masyarakat setempat. Mereka menolak adanya penyitaan dan penyitaan tanah-tanah mereka di desa-desa tersebut. Kemudian mereka berdemo untuk melawan Israel, tapi berujung dengan kekerasan sehingga 7 orang tewas ditembak oleh tentara Israel pada tanggal 30 Maret tahun 76. Kemudian setelah itu diperingatilah sebagai Hari Tanah untuk memperingati perlawanan mempertahankan tanah mereka yang sebenarnya dirampas sejak tahun 48 atau bahkan mungkin sebelumnya lagi, sejak misi Inggris secara perlahan-lahan mulai meninggalkan Israel. Tadi disebutkan oleh Dr. Lex Stackenberg bahwa sejak ada Count Bernadotte segala macam meninggalkan Israel dan sebagainya, sudah mulai dan berangsur-angsur orang-orang Inggris yang memang orang-orang Israel yang memang difasilitasi oleh Inggris dan Prancis sejak adanya Sykes-Picot Agreement, kemudian Balfour Declaration 1917, pelan-pelan mereka datang ke tanah Palestina dan kemudian mengambil alih dan menganeksasi Palestina dan menggantinya menjadi Israel dengan jalur netral sejak 14 Mei 1948 sampai sekarang. Sehingga sebenarnya yang kita harus konfirmasikan sejarah itu tidak dimulai sejak 7 Oktober 2003, ya. Serangan tersebut bukanlah awal. Yang mengawalnya adalah deklarasi sepihak dari Israel untuk pada 14 Mei tahun 48. Kemudian sehari setelahnya adalah hari Nakba, hari kesedihan. Ketika tanah diambil, rumah diambil, bahkan penduduk diusir, sampai sekarang terlunta-lunta dimanapun. Dan bahkan kalau sekarang kita bisa menikmati insya Allah buka puasa sebentar lagi dengan ada nasi, ada makanan yang enak, yang nyaman, minum yang hangat, sebetulnya tidak didapati oleh saudara kita yang ada di Gaza sekarang ataupun di Palestina pada umumnya. Maka mari kita memperingati Land Day tersebut ataupun Hari Tanah di Palestina untuk juga mengingatkan kita semua bahwa kita tidak semenderita mereka, gitu. Kita tidak semenyedihkan mereka. Kita masih bisa duduk nyaman di kursi empuk dan juga buka puasa dengan nyaman, sementara saudara kita sekarang tidak bisa berbuka puasa dengan tenang dan nyaman karena kondisinya seperti itu. Dan juga tanah mereka disita, rumah mereka disita, bahkan lambang penyitaannya juga sampai sekarang kunci, karena kunci rumah mereka masih bawa kunci, kan berpikir mereka akan kembali ke sana. Someday akan kembali ke sana. Ternyata mereka kuncinya doang yang dipegang. Mereka tidak pernah kembali ke sana karena tanahnya disita, rumah dibuldoser, di take over, dijajah dan sebagainya. Jadi penjajahan terpanjang di dunia itu bukanlah penjajahan
Ya penjajahan ya yang sekarang di Palestina ada penjajahan terpanjang di dunia berlangsung sejak 48 sampai dengan hari ini belum selesai penjajahannya. Maka momentum ini yaitu adanya seminar sekarang juga yang diselenggarakan oleh Minda dalam rangka untuk mengingatkan kita ya. Karena kita ini punya tradisi memori pendek dan juga sumbu pendek, gampang lupa, gampang marah. Gampang lupa, memori pendek, gampang marah, sumbu pendek. Ini khas bangsa Indonesia. Walaupun juga kita punya modal sosial yang ketiga, yaitu kita gampang berdonasi. Inilah kehebatan bangsa Indonesia. Mungkin gampang korupsi, tapi juga gampang berdonasi. Bahkan nggak sedikit donasi digunakan buat membangun masjid. Oleh beberapa koruptor di Indonesia, supaya bersih korupsinya, maka digunakan 2,5% buat berzakat. Nauzubillah min zalik. Korup aja gitu. Jangan digunakan buat berzakat. Tapi ala kulli hal masih banyak orang baik dan orang hebat, orang tulus di Indonesia yang membangun bangsa dan mensupport bangsa-bangsa terzolimi termasuk orang-orang Filistin, orang Gaza dengan donasi yang tak kunjung berhenti. Bukan hanya donasi berupa uang dan makanan, tapi juga donasi waktu, tenaga, pikiran, termasuk yang sekarang dibangun oleh teman-teman dari Minda. Minda ini singkatan dari Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia, disingkat Minda. Minda sendiri dalam bahasa Melayu artinya adalah mindset, alias bahasa Melayu, bahasa Malaysia artinya mindset ataupun pemikiran yang baik, yang mencerahkan. Jadi Minda bahasa Melayunya disingkat jadi Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia, berdiri pada tanggal 22 Maret 2024 dengan akta notaris Bobby Sofyan. Ini masih baru lembaganya. Dan ini gabungan dari aktivis, dosen, akademisi, praktisi, sukarelawan, dan sebagainya konsen dengan keadilan di Gaza, di Palestina, juga di dunia pada umumnya. Nanti ini belum launching, masih soft launching. Tapi intinya kami mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik kakak, Mas, Mbak, AATT dan sebagainya, kita konsen dengan perdamaian dan keadilan di Palestina dan di dunia Islam dan di dunia pada umumnya, karena kalau kita inilah bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa cinta damai, kita bangsa anti penjajahan. Bahkan dalam preambul UUD 45, kita Indonesia lahir karena kita benci dengan penjajahan dan cinta dengan kemerdekaan. Dan itu mungkin untuk membuka diskusi kita, karena harus ada waktu untuk mungkin ngobrol ya Mas Agung ya. Waktu juga makin kita merencanakan hadir 65 orang, mungkin karena hujan cukup deras, tapi kita masih hujan air, gak ada masalah. Di Gaza hujan darah. Kita cuma hujan air, cuma banjir doang. Di sana banjir darah dan hujan darah. Jadi kita sebenarnya nggak ada apa-apanya. Yang kita lawan cuma air saja. Itu pun kita nikmati lah. Hujan kan juga sebenarnya nikmat dari Allah, bukan jangan kita kutuk. Kita nikmati saja karena masih menikmati hujan. Banyak negara yang kemarau, banyak negara yang nggak pernah mendapatkan air sama sekali. Kita malah menikmati hujan, menikmati makanan. Maka kita jauh lebih beruntung dari mereka. Nah, mari kita wujudkan syukur kita dan membantu mereka dengan segala apapun yang kita miliki. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Demikian sementara, sebelum kita lanjutkan dengan forum diskusi, kembalikan kepada Mas Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause dulu teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya saya nyiapin ada agak banyak Bu pertanyaannya, Prof. Tapi tadi juga banyak yang kemudian sudah banyak terjawab. Saya coba buka satu penanya mungkin ya, atau teman-teman di floor ingin memberikan respon, memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Silakan yang ada di ruangan. Boleh, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Komite Kemanusiaan Indonesia. Untuk tiga narasumber yang ada di depan saya, tadi saya mendengar dari Profesor Sudarnoto tentang keinginannya atau tentang idenya untuk bercerita tentang veto Amerika yang selalu muncul saat voting. Nah, bagaimana kepada Prof. Sudarnoto jalan kita untuk membuat veto itu tidak dipakai atau tidak usah diberlakukan atau mekanismenya dihilangkan sebagaimana mekanisme voting di mekanisme pertemuan-pertemuan yang lain di dunia ini. Yang paling banyak
terpilih, yaitu yang dipakai gitu, tidak usah diveto. Kalau diveto kan berarti tidak adil. Kemudian kepada eh, ketua dari Minda, saya mengusulkan untuk bagaimana ke depan pertemuan berikutnya mumpung masih hangat peristiwa genosida ini di Palestina maupun di Gaza, itu mengumpulkan stakeholder yang di kita itu memiliki pengaruh atau mempunyai kekuatan eksekusi. Misalnya menghadirkan seminar berikutnya, menghadirkan Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri, kemudian juga perwakilan dari pejuang-pejuang Palestina di sana. Kalau bisa mendatangkan ke Indonesia, karena Indonesia insya Allah tempat yang aman, dan kita mayoritas penduduk Indonesia adalah pendukung kemerdekaan Palestina. Saya pikir itu momen yang paling baik untuk menyebarkan berita atau isu Palestina lebih didukung oleh masyarakat kita maupun internasional. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sudarnoto. Terima kasih. Itu yang saya pikirkan, Pak. Jadi berdirinya PBB itu kan sebetulnya karena terjadinya pembunuhan di mana-mana dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Karena itu disepakatilah sebuah organisasi besar tingkat dunia, yaitu yang kita sebut dengan PBB itu, dengan badan-badannya yang ada, melahirkan berbagai konvensi. Jadi niat awalnya itu, salah satu niat awal itu adalah menghentikan pembunuhan, membangun perdamaian. Sebetulnya itu niatnya. Nah, karena belum tentu terjamin niat itu terlaksana, maka 5 negara pendiri PBB itu memiliki hak veto. Ada benarnya logika itu, tetapi dalam konteks membangun perdamaian, menjaga kemanusiaan. Nah, sekarang itu sudah menyeleweng, Pak. Sudah menyeleweng. Siapa menyeleweng? Ya kalau saya mau tunjuk hidung, ya Amerika yang menyeleweng. Cina pernah menggunakan hak veto. Rusia juga pernah menggunakan veto. Tapi veto Amerika ini beda. Sampai satu saat, seingat saya, mohon koreksi kalau saya salah, sebenarnya Indonesia pernah mengusulkan semacam flexibility of the veto. Boleh veto, tapi ada fleksibilitas. Maksudnya jangan digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan mati dan hidup, yang merusak kedaulatan manusia, merusak nyawa, ya genosida itu. Nah, tapi Amerika itu nafsunya memang suka nyeleweng. Nah, itu realitasnya. Sehingga berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan beberapa pertemuan-pertemuan multilateral itu kandas karena veto. Sehingga badan PBB sudah sering dikomentari, dikritik sebagai badan yang sudah tidak lagi efektif, macan ompong. Macan sih memang, melihatnya sih takut, tapi kalau menerkam ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah, karena itu muncul juga lah lembaga-lembaga, badan-badan internasional seperti OKI. Meskipun sejarahnya tidak sama dengan munculnya PBB ya, tapi OKI itu juga sama. Sebenarnya berdirinya itu karena salah satunya adalah perlindungan terhadap misalnya Islamofobia. Nah, itu anunya begitu. Di samping juga sambil memberikan perhatian pada urusan-urusan negara-negara anggota OKI. Sebetulnya itu. Jadi ada 2 badan dunia sebetulnya kita ini, yaitu PBB dan OKI. Semua negara OKI anggota PBB. Semua, kalau nggak salah semua. Tapi tidak semua anggota PBB tidak semua anggota OKI anggota PBB. Tidak semua. Nah, ada forum-forum yang sebetulnya juga sebagai jalan alternatif untuk jalan alternatif kalau ada kebuntuan-kebuntuan, termasuk juga misalnya untuk menghadapi
isu-isu regional. Di Bandung ada Asia Afrika, konferensi Asia Afrika. Itu sebenarnya juga alternatif dari negara-negara Asia Afrika ketika mereka mau merdeka. Nah, itu alternatif. Tetapi kembali kepada veto, saya setuju mekanismenya dirubah. Voting. Nah, pasti Amerika menolak. Saya malah pernah mengusulkan dengan melihat perkembangan tahun 48 dengan tahun sekarang itu sudah berbeda sekali. Situasinya berbeda, tidak seperti tahun-tahun yang ketika PBB lahir. Ini sudah banyak masalah yang muncul dalam masyarakat dunia itu sehingga membutuhkan perubahan-perubahan, kalau saya menyebutkan transformasi atau demokratisasi di PBB. Saya pernah menggunakan istilah itu, demokratisasi PBB. Apa maksudnya? Veto ditambah. Kalau harus ada veto, anggota veto ditambah. Amerika, Prancis, Inggris itu sama aja itu. White supremacy juga gitu loh. Jadi sama. Kemudian Cina sendiri, Rusia beda. Tapi mana anggota anggota PBB yang lain, misalnya Afrika atau Turki atau mana kayak. Jadi, nah saya mengusulkan nambah 6, Pak. Saya pernah menawarkan, ini ngomong aja, itu pasti nggak didengar oleh PBB kan. Saya nulis surat aja ke Joe Biden, ya saya nggak tahu itu, pokoknya nulis surat aja. Dibaca apa enggak atau disimpan oleh kedutaan Amerika mungkin saja. Tapi I have to speak out gitu. Nah, kembali kepada veto, saya mengusulkan nama karena harus ganjil, Pak. Yang mewakili beberapa negara itu nggak mudah, panjang, itu pasti sudah panjang lah. Nah, kalau tidak, Pak, kalau situasinya begini, tidak pernah ada keseimbangan global, nonsen, Pak. Saya ingin mengatakan nonsen kita bicara tentang keseimbangan global. Kalau ada negara-negara tertentu yang diperlakukan superior, gitu, yaitu Amerika. Saya pernah membuat istilah kubur mitos negara besar Amerika itu kubur. Tidak ada lagi itu perlu dikembangkan. Mitos itu harus dikubur. Nah, tapi tidak cukup juga dengan begitu, harus ada kebangkitan negara-negara lain. Nah, menurut saya dikeroyok aja lah Amerika. Tapi ini memang perdebatan multilateral. Tapi idenya sama, Pak. Idenya sama. Mesti harus ada perubahan. Kalau enggak, kalau PBB enggak berubah, tetap mempertahankan tradisi berorganisasi dengan cara 40-an, itu enggak pernah ada global stability, itu enggak akan pernah ada. Ketidakadilan pasti akan terjadi, gitu loh. Sekarang di bidang ekonomi juga sudah jelas sekali itu negara-negara mana yang ada gap yang sangat luar biasa, itu negara-negara miskin, negara-negara yang kaya atau miskin karena dimiskinkan atas nama bantuan kemanusiaan, IDF misalnya, itu sebetulnya malah menyengsarakan gitu loh, tergadekan. Persis seperti idenya Amerika dan disetujui oleh Israel, Amerika dan kawan termasuk Emirat Arab, itu bikin jembatan di dermaga di sana, di mana, di Rafah ya, di Rafah kalau salah ya. Itu alasannya untuk mempermudah masuk bantuan kemanusiaan. Tapi dengan itu sebenarnya mancing supaya penduduk warga Gaza itu keluar. Habis itu. Jadi saya membaca 3 artikel di luar yang menegaskan bahwa atas nama kemanusiaan sebetulnya melakukan pembunuhan secara sistematik. Karena itu orang-orang Gaza nggak mau keluar. Dan posisi Hamas sudah disebutkan oleh Pak Dr.
jelas. Hamas posisinya jelas, gitu. Jadi memang begitulah. Saya tidak pernah percaya kepada Amerika, apalagi kepada Israel. Karena itu, mari kita lawan Amerika, kita lawan Israel. Ya, makasih Pak Fajar ya dari Komite Kemanusiaan Indonesia atas usulannya. Nanti ya kita memang rencananya kita akan membuat pertemuan-pertemuan dan juga aksi-aksi advokasi yang lebih luas yang melibatkan banyak komponen bangsa dan stakeholders yang lain. Ini hanya soft launching di bulan Ramadan untuk memperkenalkan lembaga Minda sekaligus memperingati Land Day of Palestine. Masih banyak momentum lainnya ya. Ada tanggal 14 Mei deklarasi kemerdekaan, bukan kemerdekaan ya, mereka nggak pernah merdeka, mereka pura-pura merdeka, bukan dari Israel, 15 Mei hari Nakba dan sebagainya. Kita banyak momentum untuk menunjukkan solidaritas kita kepada bangsa Filistin ya, yang terzolimi. Insya Allah kita akan berkolaborasi. Juga tadi usulan untuk menghadirkan Panglima TNI, Kapolri ataupun Kemenlu itu juga kita akomodasi ya Pak ya, karena memang yang punya gawe itu yang punya power mereka, kita ini rakyat, walaupun rakyat juga punya gigi ya, karena sekarang mungkin selebgram ataupun TikToker lebih berkuasa dari pemerintah untuk satu hal ya, bisa punya pengaruh yang banyak, bahkan kita juga termasuk para fans base fandom kayak ARMY, BTS ARMY segala macam, mereka juga punya concern dengan Palestina ya. BTS ARMY ya gitu. Jadi kita kumpulkan lah orang-orang yang concern dengan Palestine, ataupun penggemar Coldplay segala macam juga punya concern juga dengan Palestine. Para Swifties, Taylor Swift juga punya concern dengan Palestine sesuai dengan ukuran mereka sendiri. Jadi kita akomodasi Pak ya. Juga kita akan menagih juga janji semua politisi ya, termasuk sekarang sedang bergulir di MK. Jadi siapapun yang terpilih jadi presiden, jadi wakil presiden, anggota dewan harus concern untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu harus kita tagih dan kita pastikan itu tidak terjadi. Jangan kayak sekarang kan publik ini dibohongin ya, di depan mata tidak buka hubungan diplomatik, di belakang beli senjata. Ini kan kita kecewa ya. TNI, polisi di belakang beli senjata, beli alat sadap, beli pesawat sejak tahun 70-an, Air Force Skyhawk, kemudian impor impor meriam untuk pelengkap buat meriam, beli tank segala macam, itu kan pengkhianatan. Jadi kita nggak mau terjadi lagi. Demikian karena sudah masuk waktu iftar, saya kembalikan kepada Mas Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah azan, Bapak Ibu silakan di meja dulu. Nanti kita sambil berbuka dulu, santai aja mungkin kegiatannya. Ya. Bahkan mungkin kepada Bapak para pembicara juga diperbolehkan untuk menemani Bapak Heru untuk juga melaksanakan soft launching. Ada Ibu Raimon, silahkan Ibu. Astagfirullah, maaf Ibu. Maaf mengganggu buka puasanya. Seremonial aja. Untuk menunjukkan bahwa kita tetap orang Indonesia, kita pakai gong. Terus bisa nggak pakai gong juga sebenarnya. Iya. Teman-teman sekalian, yang dengan disaksikan oleh Prof. Sudarnoto Abdul Halim dari Majelis Ulama dan juga dari Muhammadiyah, Ibu Nurjana Hulwani selaku perwakilan KPI Pak. Pak, saya Heru Susetio selaku perwakilan dari Minda, Misi Nusa untuk Solidaritas Dunia atau untuk Perdamaian Dunia disingkat Minda, dan telah berdiri dengan Avantaris nomor 12 tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan Notaris Bobi Sofyan. Insyaallah kita berkomitmen untuk membangun lembaga atau perkumpulan bentuknya yang konsen dengan perdamaian dunia dan konsen dengan misi-misi untuk membangun keadilan dan perdamaian dunia, termasuk yang terjadi di Palestina, di Gaza dan sekitarnya. Dan dengan mengharapkan ridho Allah SWT, pada hari ini tanggal
3 April 2024 masih tepatan dengan tanggal 24 ya Ramadan 1440 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini lembaga perkumpulan Minda secara resmi dinyatakan diluncurkan secara soft launching. Bismillahirrahmanirrahim. Meridhoi dan mempertemukan kebaikan buat umat manusia di dunia. Kita telah sampai pada penghujung acara. Untuk menjaga keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Salman Al-Farisi. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, kita angkat kedua tangan kita di momentum buka puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, mengabulkan segala permohonan dan permintaan kita. Kita mulai dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة المشركين الصهاينة أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tersebut maka berakhir pula agenda International Conference Minda kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah ini akan ada hidangan yang bisa dinikmati dan bisa melakukan sholat juga. Untuk yang ikhwan, yang laki-laki bisa berada di lantai 23, sedangkan perempuan ada di lantai 25 untuk sholatnya. Beranjak, ada baik kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Ini di bagian mana? Di depan aja, mungkin kepada seluruh hadirin yang hadir hari ini bisa merapat ke bagian depan panggung untuk kita berfoto bersama. Bapak, Ibu boleh ikut sekalian naik ke atas panggung aja, Ibu. Silakan. Ayo silakan Bapak Ibu semua boleh beranjak ke atas panggung sehingga kita bisa nanti menangkap makanan yang insya ada di sebelah kiri nanti keluar dari tempat ini. Silakan Bapak Ibu boleh. Teman-teman semuanya, ayo ke atas dulu. Ya, silakan Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian semuanya boleh di atas panggung. Untuk para narasumber boleh di tengah nanti posisinya. Mungkin juga ada yang di bawah ya, mungkin yang anak muda boleh di bawah nanti. Yang merasa muda juga boleh di bawah ya. Mungkin nggak harus anak muda, yang merasa muda juga boleh di bawah. Silakan Pak, ayo Pak, mau naik Pak, ayo Pak. Bapak Ibu boleh, Ibu Nurjana, Dr. Heru, Prof. Noto boleh untuk bisa berada di atas stage kembali untuk kita akan mendokumentasikan ya agenda kita hari ini. Boleh kakak-kakak yang di belakang sambil jalan, lihat-lihatnya sambil jalan supaya kita bisa segera makan ya dan sholat maghrib tentunya. Ibu nanti untuk sholat maghrib untuk yang perempuan ada di lantai 25 ya. Untuk yang laki-laki ada di lantai 23. Mungkin di atas aja Bu Nurjana, Prof. Noto, Dr. Heru. Aku boleh. Tetap di atas, boleh. Enggak jumlahnya, takutnya jumlahnya enggak seimbang. Nah, selamat. Saya udah yang foto nanti. Sudah aman secara komposisi? Agak geser dikit, bapak-bapak boleh geser dikit kali ya. Yang depan boleh geser dikit. Oke. Yang belakang nggak kelihatan. Mungkin boleh agak di depan di sini nih ada. Oke. Cukup. Tangannya dikepal ke depan dengan perjuangan kita untuk melawan Israel.
Untuk perdamaian dunia. Free Palestine. Free Palestine. Latihan. Ya. Silakan. Dari Indonesia perdamaian dunia. Minda, misi Indonesia untuk perdamaian dunia. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar. Tolong Bapak Ibu untuk yang sholat, yang laki-laki ada di lantai 23, yang perempuan ada di 45. Untuk yang mau makan ada di keluar belok kiri ya. Keluar belok kiri, di situ tempat makan kita insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi agenda seminar internasional Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Sampai bertemu kembali dengan agenda-agenda Minda selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.